kapal Cina kembali memasuki kawasan Laut Natuna Utara pada 21 Oktober 2024. Peristiwa ini merupakan yang pertama sejak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI ke-8 pada 20 Oktober 2024 lalu. Beruntung, Badan Keamanan Laut atau Bakamla berhasil mengusir kapal itu hingga keluar dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Bakamla mengerahkan kapal KN Tanjung Datu 301 untuk mengusir kapal Coast Guard Cina yang terdeteksi masuk serta mengganggu kegiatan survei dan pengolahan data seismik 3D Arwana di Laut Natuna Utara. Komandan KN Tanjung Datu 301, Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko, menjelaskan pengusiran itu dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari Pusat Komando dan Pengendalian Bakamla terkait adanya gangguan terhadap aktivitas survei MV Geokoral oleh kapal Coast Guard Cina di wilayah kerja PT Pertamina S Natuna. Ini bukan pelanggaran pertama terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. Kapal-kapal Cina sudah berulang kali memasuki kawasan Natuna Utara yang diklaim sebagai miliknya. Salah satu alasan yang digunakan Cina untuk mengeklaim wilayah Natuna adalah wilayah yang dahulu pernah dikuasai dinasti Ming yang berkuasa di Cina dari tahun 1368 dengan ibu kota Yingtian atau Nanjing sekarang. Dinasti Ming merupakan dinasti bangsa Han yang berdiri setelah pemberontakan Serban Merah terhadap dinasti Yuan pada Mei 1351. Masa pemerintahannya disebut era Hongwu sehingga raja-rajanya juga dikenal dengan sebutan Kaisar Hongwu. Setelah melakukan serangkaian peperangan dan penaklukan, termasuk mengusir bangsa Mongol kembali ke utara, dinasti Ming berhasil mempersatukan seluruh daratan Tiongkok. Kaisar Hongwu Yu Xuanzang kemudian mengubah kebijakannya dengan menghentikan ekspansi militer dan membagi kekuasaan kerajaan secara sukarela di antara pembantunya untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu kelompok yang dapat memicu pemberontakan. Di masa inilah penduduk Cina di bawah kekuasaan dinasti Ming hidup damai dan makmur. Kejayaan dinasti Ming runtuh tahun 1644 setelah muncul berbagai pemberontakan di dalam negeri, terutama yang dipimpin oleh Li Zicheng. Namun meski berhasil memaksa Kaisar Hongwu terakhir bunuh diri, Li tidak pernah berkuasa karena keburu ditaklukkan oleh bangsa Manchu yang kemudian mendirikan dinasti Qing. Sisa-sisa kekuatan dinasti Ming kemudian membangun kekuatan di wilayah selatan, termasuk Natuna. Namun kekuatan mereka akhirnya benar-benar lenyap setelah dihancurkan Kaisar Kangxi pada tahun 1683. Jika Cina menggunakan klaim historis, mestinya Indonesia pun bisa menyodorkan wilayah Majapahit sebagai perimbangan. Seperti kita ketahui, Mahapati Gajah Mada yang berkuasa di saat kekuasaan Ratu Tribhuwana Tunggadewi hingga Prabu Hayam Wuruk pernah bersumpah mengantarkan Majapahit sebagai kerajaan ekspansionis yang banyak menaklukkan kerajaan bukan hanya di wilayah yang kini menjadi Indonesia, namun juga hingga keluar Nusantara. Sejumlah literatur mencatat di masa kejayaannya Majapahit menguasai minimal memiliki pengaruh kuat atas wilayah Semenanjung Malaya, Tumasik atau Singapura sekarang, serta sebagian Thailand dan Filipina. Jika mengacu pada data historis ini, maka bukan hanya perairan Natuna, bahkan Kepulauan Spratly adalah juga wilayah Indonesia. Hanya saja klaim historis, apalagi relevant water, yakni perairan terkait, tidak dikenal dalam hukum internasional. Dunia hanya mengakui konvensi PBB tentang hukum laut atau United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982 sebagai pijakan dalam menentukan batas wilayah laut termasuk zona ekonomi eksklusif atau ZEE suatu wilayah. Jika terjadi sengketa atau tumpang tindih klaim kepemilikan seperti di Kepulauan Spratly, maka penyelesaiannya dilakukan oleh pengadilan arbitrase. Namun dalam kasus Spratly, Cina tidak mau mengakui putusan pengadilan arbitrase permanen di Den Haag, Belanda yang memenangkan Filipina dalam sengketa kepemilikan gugusan karang di Laut Cina Selatan. Dengan menguasai Spratly, Cina kemudian menerapkan peta 9 dash line atau 9 garis putus
sebagai bagian wilayahnya. Indonesia yang tidak ikut terlibat dalam sengketa Spratly ikut terkena getahnya karena 9 Das lain menjorok hingga Natuna Utara yang disebutnya sebagai perairan terkait dan dulunya merupakan bagian dari wilayah yang dikuasai dinasti Ming. Karena Cina tidak mengakui putusan pengadilan arbitrase meski mengaku tunduk pada UNCLOS 1982, maka Indonesia tidak bisa membawa kasus ini hanya berdasar hal itu. Maka perlu juga dicoba menggunakan klaim historis Majapahit jika Tiongkok tetap mendasarkan pada wilayah dinasti Ming. Tentu klaim Indonesia berdasar wilayah Majapahit akan ditentang banyak negara, terutama negara-negara ASEAN, karena memang tidak dikenal dalam hukum internasional. Tetapi sebagai sebuah, dalam tanda petik, alat gertak, tidak ada salahnya juga untuk dicoba, minimal disuarakan. Kita tunggu langkah apa yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia di Natuna dan juga Selat Malaka akibat perluasan wilayah Singapura. Semoga di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia benar-benar menjadi macan Asia, bukan bebek lumpuh. Tetap semangat.